wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwwata illa billahil azim. Yang saya hormati Pak Zairi SPD selaku fasilitator kelompok kepala sekolah di Kabupaten Semangka. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah peserta kreasi di Kecamatan Semangka. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, nikmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati bersama. Salam dan salam nantiasa mengagungan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat dan berikutnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semua kita semuanya selalu mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Bapak Ibu, Pak Kepala Sekolah, hari ini sebagaimana telah kita sepakati bersama, ini pertemuan untuk kegiatan teman sejawat atau pembelajaran sejawat di kelompok kepala sekolah Kecamatan Semangka. Ditempatkan di SDN 1 Karangagung. Untuk yang tahap pertama ini kita masih terfokus kepada persiapan supervisi literasi, ya, fokus pada supervisi literasi. Nah, perlu diketahui Pak Ibu, kami berdua di sini itu bukan sebagai tutor. Sesuai dengan temanya pembelajaran sejawat, berarti kita di sini adalah akan belajar bersama-sama. Tidak ada yang menggurui, tidak ada yang menghakimi. Kita akan belajar tentang praktek nyata di sekolah kita masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada Bapak dan Ibu apa sih itu pembelajaran sejawat, supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya nanti. Nah, pembelajaran sejawat atau singkat menjadi PS, ya, bukan Persatuan Siliwangi, bukan. Pembelajaran sejawat, oke. Yaitu pembelajaran di mana proses belajar dari dan bersama satu sama lainnya. Jadi tidak ada kita yang menggurui. Tujuannya adalah untuk kita berbagi informasi, menemukan kegiatan bersama secara kolaboratif atau bersama-sama. Nah, ciri khas pembelajaran sejawat, ini ciri khasnya, pesertanya statusnya sama, kita sama-sama kepala sekolah, jadi tidak ada yang guru, sama semua. Walaupun Pak Satrudin sebagai PLT tetap status sebagai kepala sekolah, ya. Terus yang berikutnya, kita sama-sama di sini sebagai pengajar atau murid status kita, tidak ada menjadi sebagai kepala sekolah. Semuanya kita sebagai murid di sini belajar bersama-sama. Fokus kita kepada kasus nyata yang terjadi di sekolah, bukan kita menghayal teori bagaimana begini, oh seandainya gitu, bukan. Tetapi yang sudah terjadi, yang pernah kita alami di sekolah. Nanti kita akan sharing bersama-sama. Nanti saling bertukar pikiran mencari sebuah solusi pemecahan masalah di masing-masing sekolah. Tentu setiap kita di sekolahnya masing-masing itu memiliki masalah. Seperti Pak Agus, mungkin ada masalah dengan gurunya terkait masalah pembelajaran. Pak Paina pun demikian, mungkin bukan pembelajaran tapi ke modul ajarnya. Pak Sabrina pun demikian, mungkin ke bagian siswanya dan lain-lain. Nah, disinilah fungsinya pembelajaran sejawat, untuk kita berkolaborasi, bekerja sama mencari sebuah solusi. Dan solusi itu akan muncul bukan dari kami berdua, bukan, tapi dari kita bersama. Nah, ini makanya dikatakan teman sejawat. Dan terakhir itu ada refleksi dan perbaikan ke depannya. Siapa yang akan melakukan perbaikan ke depannya? Kita semua yang akan menentukannya. Dari permasalahan-permasalahan tadi, kita sepakat memberikan sebuah solusi. Nanti akan dilakukan perbaikan di pertemuan berikutnya atau dia akan datang. Nah, set berikutnya. Oke, mengapa perlunya pembelajaran sejawat? Nah, ini pentingnya Bapak Ibu kita temu hari ini. Yang pertama, dia sesuai
atau relevan dengan kontekstual di lapangan kita. Yang pertama, tugas kita adalah membahas atau membedah kasus nyata dari sekolah kita sendiri. Tujuannya apa? Agar kita memiliki nanti atau mempunyai solusi langsung. Dari siapa solusinya? Ya, dari kawan-kawan yang ada di ruangan ini. Jadi kita di sini akan memecahkan masalah kita bersama-sama. Dari Pak Misdi, dari Pak Zairi, dari Bu Wazia, semuanya pasti punya masalah. Nah, dari masalah ini kita tidak membutuhkan orang lain keluar ke sini untuk memberikan sebuah solusi, tapi dari kita, itu tujuannya. Dan kita saling sharing nanti, menggali, mengungkapkan masalahnya masing-masing, kita cari nanti solusinya bersama-sama untuk kebaikan di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, ini perubahan praktik nyata. Maksudnya adalah mengubah pemahaman konsep menjadi langkah nyata dan rencana aksi. Nah, kalau tadi mungkin Bapak Ibu ada masalah. Nah, masalahnya seperti ini, bla 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 bla, depannya gurunya jarang masuk. Sampaikan bagaimana nanti kita mengatasi guru yang seperti demikian. Tentu Pak Agus ada solusinya yang pernah dialami oleh Pak Agus. Mungkin Pak Jaidi pun demikian. Nah, dari kawan-kawan kita yang ada di sini nanti akan kita temukan satu solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga menjadi sebuah aksi untuk mengadakan perubahan terjadi di sekolah kita masing-masing. Yang kedua, ini ada akselerasi pengalaman kolektif, yakni belajar dari beragam konteks sekaligus. Ya, tadi dari kita 8 orang dalam ruangan ini memiliki konteks permasalahan yang berbeda-beda. Nanti dari perbedaan tersebut nanti akan kita cari sebuah persamaan dengan tujuan bersama, yakni mencari solusi terbaik untuk kemajuan pendidikan di 8 sekolah yang ada di Kecamatan Semakau. Yang keempat, dukungan akuntabilitas dari sesama. Nah, di sini dari kita berdelapan ini kita saling mendorong, saling memotivasi, saling memberikan semangat, sehingga dengan adanya kegiatan pembelajaran mendalam, pembelajaran sejawat ini, Bapak Ibu, diharapkan agar kita semuanya itu saling maju bersama. Kalau ada masalah, kita tukar pikir bersama untuk mencari sebuah solusi bersama-sama. Saling memberikan motivasi dan semangat. Kalau ada kawannya yang masih belum memberikan aksi nyata, masih ada kesulitan terus, kita gali informasi terus. Maka perlunya kita pertemuan dan budayakan untuk komunikasi di grup. Dan terakhir, ini mandiri dan berkelanjutan. Nah, menguatkan kapasitas komunitas tanpa ketergantungan terus-menerus pada orang lain. Artinya di sini Bapak Ibu, kita bukan menyampingkan pengawas, bukan. Kita bukan menyampingkan dinas pendidikan, bukan. Tujuannya di sini adalah agar di kelompok pembelajaran sejawat ini itu ada sebuah komunikasi, kolaborasi. Setiap ada permasalahan bersama-sama, kita pecahkan bersama-sama. Kalau dari kita tidak bisa memberikan sebuah solusi, baru kita sampaikan kepada pengawas kita. Tidak sampai pada pengawas tidak ada solusi, baru kepada dinas pendidikan. Ini maksudnya tujuan dari pembelajaran sejawat ini. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang perbedaan pembelajaran sejawat dengan komunitas belajar dan pelatihan. Yang sekarang ini kita masih booming-boomingnya yang namanya komunitas belajar, atau yang dulu sering kita kenal dengan istilah pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain. Ini ada keunggulannya untuk pembelajaran sejawat yang sekarang mulai kita galakkan. Nah, apa sih perbedaannya? Kita bahas bersama-sama. Dari tujuannya, tujuan kalau pembelajaran sejawat itu tujuannya adalah memperbaiki praktik konkret atau nyata lewat refleksi dan umpan balik sejawat. Jadi jadi bukan kita mengada-ngada, bukan, tapi memang ini sudah dilaksanakan berupa kegiatan praktik nyata. Nah, kalau untuk komunitas belajar beda, dia membangun pembelajaran berkelanjutan, berarti dia terus menerus berjenjang dalam bentuk jaringan, ya, bisa menggunakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, kalau untuk pelatihan bedanya. Saya bahwasanya setelah kita laksanakan rencana tindak lanjut yang dari titik sudah kita musyawarahkan kepada diri kami, bahwasanya kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya
yaitu pada hari kemarin kami sudah kumpul dan pada hari ini sudah melaksanakan, yaitu untuk pelaksanaan besok baca, yaitu membuat dan sebagainya. Ini saya belum bisa menyimpulkan apa hasil nanti kita seperti apa. Hanya itulah kalau pendapat saya baru menindaklanjutinya untuk perencanaan supervisi saya mungkin di sekitar di bulan-bulan Agustus di akhir lah. Di bulan Agustus akhir saya akan mengadakan supervisi, namun nanti saya ini akan mengambil ketiga program tersebut seperti apa ke depannya. Hanya itulah penyampaian dari saya untuk saya sebagai koordinator kelompok kita ini. Bahkan saya sendiri mengalami masalahan yang sangat signifikan bagi saya. Sampai hari ini guru kelas 1 tersebut belum bisa masuk karena masih dibeban untuk dikontrol seperti itu. Sekian, terima kasih Bapak Ibu, untuk solusinya nanti kita bicarakan secara bersama. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah dilaksanakan, walaupun Pak Satrudin dan Pak Paina belum. Nanti sepulang dari sini nanti dibahas bersama-sama dengan gurunya. Nah, terakhir nih, ini kan pertemuan kita nih di bulan Juli. Kesepakatan kita berempat untuk pertemuan kegiatan kelompok lagi nanti di bulan Agustus itu tanggal berapa? Coba disibukin masing-masing. Pak Agus kan kita tanggal 14 kesana kita kemah itu. Yang jelas Pak, 1 minggu sebelum kita kemah itu jangan tidak. 1 minggu sebelum. Coba dilihat kalendernya, sepakat bareng-bareng. Kan nanti kita pulang dari sini memang udah siap gitu. PR-nya banyak betul Pak. Jadi itu ya untuk itu kan melojingkan, saya tanya, saya ditagi sama ketuanya, kapan melojinya? Siapkan. Jadi namanya untuk ngechat untuk itunya Pak. Jadi kemarin saya tanya itu, saya minta di bulan Juli ini tolonglah kita buat surat undangan untuk lodging perbus. Karena kita ini kan PR Pak ya. Saya juga ditagih kapan dari dinas dari kesehatan Pak mau lodging kapan, nanti saya tanyakan masih persiapan. Alhamdulillah kemarin sudah terbentuk, ya tinggal untuk mencari untuk buat surat undangan, yaitu ya mudah-mudahan biar maksudnya nggak repot betul atau padat betul, ya itu direncanakan untuk pertemuan besok itu di bulan akhir ini aja Pak, akhir Juli aja, bisa nggak? Yang akan Juli sudah ada nih. Upayakan setiap bulan Pak. Berarti Agustus ya? Berarti rentan waktunya Pak, ini pakai rentan waktu aja ya, karena kita nggak tahu kesibukan kita ya. Jadi di bulan Agustus dari rentan waktunya tanggal 2 sampai tanggal 8. Awal berarti. Iya awal. Karena nanti takutnya, karena kita kan acara LT kita kan rencana kita mundur sehari, tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan tanggal 12, 13, 14 kita kemah. Ya. Cuman karena kita LT dan pertimbangan saya itu waktu di Tulungasahan, kita pembubaran itu hanya bukan upacara, makanya saya rubah untuk kegiatan di Kecamatan Semakan untuk pramuka itu 13, 14, 15. Iya. Karena tanggal 13 kita upacara pembukaan, 14 putramnya, 15 kita upacara penutupan. Biar lebih sekali ya. Karena kalau di tanggal 14 nanti putramnya tanggal 14, penutupannya tanggal 14, terjadi double upacara. Iya. Nah gitu loh, makanya untuk Kecamatan Semakan saya ubah dari tanggal 13, 14, 15. Iya. Ya, itu. Dan yang lain-lain nanti menyusul Pak, ya. Yang jelas kita lihat dulu dan terus kita cair apa enggak. Jadi Makanya gini, saya khawatir. Gini, mohon maaf Pak Agus, saya potong ya. Ya. Jadi yang maksud kita pelaksanaan pertemuan kedua itu, kalau sekarang ini persiapan supervisi, maka pertemuan kedua itu setelah supervisi. Ya benar. Kalau di awal, berarti kita kan belum supervisi tuh. Ya, benar. Nah sekarang rencana tanggal 27 Agustus ya, pertemuan kedua hari Kamis. Hari tanggal 27 Kamis. 27 Kamis. hari Kamis. Jadi